Kalau yang di Rajo Pisangnya sendiri kita bener-bener mulainya dari uang 100.000. Dan itu saya terapkan juga di Seiko. Di Seiko juga kita mulai dari nol. Dan itu nggak langsung kita punya banyak porsi. Kita awalnya itu cuma punya 5 porsi aja. Mangkoknya cuma punya 5. Dan itu pembeli harus bergantian. Karena pada saat itu kita mampunya seperti itu. Kita nggak mau memaksakan keadaan kita harus hutang sana sini. Jadi harus ya udah mampunya gini ya gini gitu. Ada orang menawarkan kayak invest gitu. Terus uangnya bawa lari gitu. Ya yang paling berat karena itu di umur segitu ya Mas. Di umur 19 tahunan ya ada kasus ditipu hingga ratusan juta. Di umur segitu ya. Kalau di sini tuh di Seiko aja kita ngelihatnya dari segi nominal ya Mas. Itu bisa per bulan 250. Kalau di kedai yang sebelumnya itu masih 75, tapi karena adanya kita expand itu bisa 250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Dwi. Saya adalah owner dari Seiko. Kalau dari segi brandingnya sendiri kita membawa nama Jepang, di mana artinya itu adalah keberhasilan. Kita ambil nama yang positif biar nanti banyak dampak yang positif juga di dalam brandnya tersebut. Untuk produknya sendiri itu kita mengangkat spesialisnya ada beberapa menu ikonik, yaitu ada bakmi, ada puding, itu yang paling kita tonjolkan. Gimana itu menjadi ciri khas dari Seiko sendiri. Gitu. Untuk Seiko sendiri itu berdirinya 8 bulan, tapi sebelumnya saya sudah pernah bisnis juga di F&B itu dari lulus SMA 2017. Sekarang 26 jalan sih. Sebelum Seiko itu lebih brandnya pisang di Tulungagung juga, namanya Rajo Pisang. Itu berawal dari saya sekolah, waktu sekolah kan berjualan di SMA gitu ya. Karena sekolahnya jauh, jadi buat money transport dari situ. Karena mungkin ada beberapa cita-cita yang belum bisa kita gapai karena ada faktor ekonomi, ya karena kita hidup di Tulungagung ya, kita mau kerja apa, kita mau ekspektasinya tinggi buat gapai mimpi-mimpinya itu seperti apa, nggak tahu, ya udah kita karena mampunya jualan, ya udah jualan aja gitu. Saya di SMA Godang, rumahnya Sumber Gempol, sekolahnya SMA Godang lumayan jauh ya. Jadi di sela-sela kita belajar di sekolah ya kita jualan, jadi harus berangkat pagi buat jualan. Biasanya kita produksi juga di rumah waktu SMA sekolah, jadi harus beruput lah bahasanya. Karena udah kebiasaan upet ya Mas dari SMP gitu. Jadi buat tambah-tambahan aja sih. Apa aja dilakuin, yang penting itu bisa nambahin passive income kita. Untuk anak sekolah biasanya kan agak susah ya Mas buat nyari kerja sampingan gitu ya. Solusinya ya karena harus jualan di sekolah ya kenapa enggak gitu. Kalau sekolah ya ngumpulin dari uang saku sih sebenarnya. Terus ya kita jualan ya pasti sedikit karena penitipan di sekolah ya. Kalau yang di Rajo Pisangnya sendiri kita bener-bener mulainya dari uang 100.000. Dan itu saya terapkan juga di Seiko. Di Seiko juga kita mulai dari nol. Untuk uang 100.000 ya langkah kita pertama ya kita harus jualan online by order, by WhatsApp. Jadi kita kumpulin orderan, uang 100.000 gitu kita beli bahan. Terus kan pasti karena ada orang yang pesen ya udah pasti laku ya. Jadi dari segi labanya itu diputerin. Kalau dulu paling nggak banyak ya Mas, paling cuma 20 porsi gitu. Terus ya balik lagi kita untuk ningkatin salesnya pasti kita penambahan pengenalan di sosial media gitu kan. Jadi nambah dari salesnya yang mulai berkembang jadi bisa ngomong lebih. Mungkin dari 100.000 itu jadi 200.000, jadi 300.000. Kalau dari segi kedainya itu udah beda lagi hitungannya ya. Sebelumnya kita nggak pakai keruk kecil, cuma booth itu ukuran 1 meter, 1 kali 1. Itu yang awal banget. Terus ya perlahan lah kita expand tempat gitu buat yang lebih ini.
Tentunya itu nggak langsung kita ambil langkah ya, karena kalau kita bisnis tanpa adanya investor, tanpa adanya privilege, apalagi modalnya 100.000, itu kita butuh perjuangan yang sangat panjang. Dan mungkin sebelumnya di Rajo Pisang sendiri kita juga ada beberapa pengalaman hidup yang bisa kita dapat, sampai akhirnya kalau kita sekarang mau sewa tempat ya pasti banyak perhitungan gitu, kayak dari segi nanti ini prospek nggak ya buat jangka panjangnya seperti apa kayak gitu. Rajo Pisang itu bisa dibilang pioner olahan pisang di Tulungagung nomor 1. Karena pada saat aku buka pisang itu masih belum ada kompetitornya sama sekali. Jadi kenapa dibilang prospek? Mungkin peluangnya cukup besar karena nggak ada kompetitornya. Jadi di situ untuk kita memperkenalkan produk itu lebih mudah. Di beberapa pengalaman yang saya dapat itu, saya harus ngelihat beberapa peluang dari produk tersebut. Kalau dibilang nggak bisa, pasti saya nggak bisa, tapi belajar dari segi produk, pemaksimalan produk ya. Jadi belajar buat riset produk. Yang pertama, riset produknya dulu, di sini punya peluang atau nggak. Karena kan sudah ketemu tuh riset produknya, terus setelah itu dilanjut riset detailing resep. Ya karena ngelihat meskipun banyaknya kompetitor, kita yakin kalau produk bakmi Seiko tuh punya peluang yang besar. Saya nerapin yang awal mula Rajo Pisang itu pre-order, saya bikin pre-order, terus kita kan pasti harus nabung dari segi labanya tersebut, baru kita buka. Kan kedai Seiko itu bukanya di samping banget sama kedai Rajo Pisang. Kebetulan ada ruko yang kosong, dan di situ bisa bulanan bayarnya. Jadi itu meringankan buat kita, langsung bisa buka kedai gitu. Dan itu nggak langsung kita punya banyak porsi, kita awalnya itu cuma punya 5 porsi aja. Mangkoknya cuma punya 5. Dan itu pembeli harus bergantian. Karena pada saat itu kita mampunya seperti itu. Kita nggak mau memaksakan keadaan kita harus hutang sana sini. Jadi harus ya udah mampunya gini ya gini gitu. Dan kebetulan customernya juga mau nunggu. Dari itu per hari kita jadi nambah porsi mangkok sampai sekarang. Mbak, risetnya berapa lama untuk bisa dapat menu Seiko? Untuk pengalaman aku pribadi nggak terlalu lama sih Mas. Jadi kayak biasanya 1 hari 2 hari itu bisa langsung nemuin gitu loh. Karena prosesnya yang Seiko buka di Kenayan situ, itu bener-bener konsep udah jadi punya warna merah. Tapi belum punya produk menu yang kita angkat gitu awalnya. Cuman manfaatin kedai itu gitu. Caranya untuk memperkenalkan Seiko. Tentunya tiap hari kita pasti banyak belajar Mas. Terus apalagi sosial media itu setiap hari berubah-ubah. Jadi kita untuk pengenalan di sosial media pasti di konten ya. Tapi untuk pengenalan produk sendiri, gimana caranya biar Seiko itu bisa dilirik banyak orang, ya kita harus punya boom factor. Jadi kayak contohnya produk kita itu yang pertama kita masih punya peluang besar, unik dan bisa diterima. Jadi kalau kita mau ngeluarin produk, kita punya kekuatan. Kalau unik aja nggak bisa diterima, ya percuma, itu akan menjadi FOMO. Tapi kalau kita udah ngeriset sedetail itu, diterima masyarakat, terlebih harganya yang murah. Kita cuma modal yang dari modal kecil sampai kita bisa expand sekarang kan nggak mudah, karena banyak kafe-kafe juga yang sudah gede. Kita sadar dan kita tahu kalau kita nggak bisa bersaing dari segi tempat, jadi kita maksimalin di produknya. Kalau mungkin kita punya modal yang cukup besar, kita nggak akan fokus di produk. Kita akan fokus di tempat. Pengalaman saya ya, karena ini kita memulai dari nol, kita nggak bisa bersaing dengan modal yang besar, tempat yang bagus, tempat yang nyaman, ya jalan satu-satunya kita cuma produk sama servis aja. Minimal orang dari visualnya sudah paham kalau oh ini menarik nih, kita coba aja. Terus orang datang, ternyata harganya murah dan mungkin rasanya enak, jadi orang bisa repeat order dan bisa sharing ke temannya, oh produk di sini enak loh. Jadi itu menurut saya cara yang paling bagus juga dari segi B2B ke customer gitu. Di F&B itu memang persaingannya lumayan ketat dan pesat banget. Kalau seandainya kita nggak punya banyak pengalaman dan banyak ilmu, sharing sama orang yang mungkin sudah punya pengalaman sebelumnya di bidang F&B, modal besar pun itu nggak akan menjamin kita buat survive, sukses, bisa berkembang gitu. Karena ya pada dasarnya kita itu harus tahu kendalanya di lapangan, maksudnya pengalaman di lapangan F&B itu seperti apa.
Aku nggak mau Seiko ini cuman berkembang di Tulungagung aja, jadi kita mikirin kompetitor yang besar, brand-brand nasional, dan fondasi awal kita juga kita harus bisa nasional gitu. Mungkin untuk saat ini kita masih di Tulungagung ya, tapi kita yakin kalau kita bisa buat bersaing dengan brand-brand tersebut gitu. Untuk marketnya sendiri kurang lebih sama ya Mas, karena kita nembusinnya di harga menengah ke bawah. Maksudnya di harga yang relatif murah dan lain-lain. Cuman kita untuk penyebaran marketnya itu beda-beda. Makanya kita ada beberapa menu yang memang kita siapin, kita ciptakan itu buat menarik beberapa market. Contohnya di bakmi. Kita ada di 17 sampai 35 di range umurnya. Terus kalau di pudingnya itu kita ada di biasanya keluarga, anak kecil, orang FOMO. Jadi memang kita bagi. Kita ada juga matcha series yang keluaran terbaru itu memang kita fokuskan di pecinta matcha. Jadi setiap produk itu kita punya market yang berbeda. Jadi di mana nantinya mereka kesini ya sesuai apa yang mereka suka gitu. Tapi itu akan berdampak baik dari mie yang kita bawa. Karena dia di sini beli dessert nggak mungkin beli mie-nya gitu. Untuk kita mencari marketnya seperti itu. Nggak ada yang nggak mungkin ya Mas untuk kita bersaing dengan beberapa brand besar. Itu PR juga buat kita. Karena kita mulai dari nol ya kita harus berusaha semaksimal mungkin buat ada di titik yang kita inginkan. Kalau dari segi konsepnya kita ngambil konsep produk awalnya puding nih. Terus ini kayaknya masuk nih di mie gitu. Akhirnya kita masuk di mie. Ciri khasnya mie apa nih yang bisa kita gali potensinya di sini gitu. Mie yang seperti ini dari segi rempahnya seperti apa nih yang bisa diterima dan bisa bersaing dengan nantinya brand-brand nasional. Jadi saya masukinnya satu persatu, nggak langsung yang jadi gitu nggak. Saya juga pencinta mie ayam ya. Jadi saya lihat itu banyak masyarakat Tulungagung yang suka banget sama mie. Di mana orang bisa setiap hari makan mie. Jadi saya ngelihat di situ, kalau saya jualan mie nantinya ini akan orang bisa setiap hari beli. Karena waktu saya jualan pisang itu kan buat snack keluarga ya. Kalau satu habis seporsi kan kayaknya nggak mungkin. Itu kan ngaruh juga di salesnya. Tapi kalau mie, orang setiap hari bisa makan dan sekalinya beli bawa orang dia bisa beli satu-satu. Itu kan bisa ningkatin salesnya. Maksudnya perbandingannya ya Mas. Kalau di pisang kan satu orang beli satu, itu buat keluarga. Kalau sekarang satu orang bisa beli 2, satu keluarga bisa beli 6, 7. Belum lagi kita tambahin kayak dari segi beberapa produk, dessertnya juga biasanya satu keluarga juga nggak cukup beli 2. Jadi memang pecinta mie di Tulungagung itu bener-bener sangat luar biasa. Jadi makanya kita ngambil di mie-nya itu tuh. Yakin karena tujuan awal bisnis kita itu bukan untuk memperkaya kita sendiri. Sebelumnya saya udah pernah ngalami jatuh bangunnya di Rajo Pisang yang sebelumnya, jadi memang Seiko ini dibangun bukan buat diri sendiri, tapi bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi setiap hari itu kita mikirin, ini bisa membawa dampak baik nggak ya buat mereka yang kerja gitu dan lain-lain. Kita harapannya kenapa Seiko perlu dikembangkan supaya banyak dampak positif yang diterima masyarakat sama menyerap banyak SDM aja. Gitu. Sekarang sudah banyak berapa SDM sekarang? Ada sekitar 30 orang. Dari awal saya nge-treatment ke mereka SDM itu seperti keluarga sih. Maksudnya untuk saat ini awalnya itu kayak ya kita nge-treatment seperti keluarga. Pasti di beberapa anak itu punya sifat yang berbeda gitu ya. Contoh cara ngomongin, kita ya harus diajak ngomong satu-satu gitu. Maksudnya nggak bisa kayak kita maunya kayak gini, kamu harus bisa langsung kayak gini. Kita jadi follow up, apa sih kendalamu, seperti apa sih yang bisa aku bantu biar kinerja kamu tuh lebih mudah. Apa sih kendalamu sama temen kok bisa sampai kayak gini dan lain-lain. Kita memang follow up lebih dalam sih biar SDM yang di sini tuh juga nyaman. Saya lebih banyak sharing sama mereka dan mereka juga banyak ngasih pengalaman yang mereka dapatkan sehingga aku juga bisa ngerti keadaan mereka untuk saat ini ya Mas. Terus jadi bisa lebih dekat. Jadi kalau ada apa-apa mereka biasanya bisa cerita-cerita gitu sih. Kalau susahnya di sebelumnya itu menurut saya karena saya kurang jam terbang aja di Rajo Pisangnya. Jadi kalau di Seiko-nya ini kebetulan itu
saya belajar dari pengalaman-pengalaman yang kurang bagus. Jadi kalau dibilang susahnya ya, meskipun susah kita bisa cari solusi lah gitu. Kalau kemarin itu pengalaman di Rajo Pisang itu kita sempat beberapa kali ditipu. Karena di umur 19 kita udah berani buka bisnis dan kebetulan juga viralnya itu berkelanjutan. Jadi banyak beberapa orang yang mungkin dengan tujuan kurang baiknya datang ke saya ya Mas. Jadi pengalaman di situ yang bisa ngebawa sampai belajar di sini. Jadi kayak ada partner kayak gitu, terus ada beberapa juga ada kasus ditipu hingga ratusan juta di umur segitiga. Memang menurut saya itu juga kelalaian saya sendiri karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Jadi saya terlalu percaya sama orang, jadi kayak bisa dibilang itu kurang bagus juga ya dalam segi agama gitu. Ada orang menawarkan kayak invest gitu. Terus uangnya bawa lari gitu. Ya yang paling berat karena itu di umur segitu ya Mas. Di umur 19 tahunan ya itu bener-bener sangat nguras tenaga, nguras mental. Bener-bener itu di titik terendah. Tapi dari situ saya awalnya juga kita harus merenung kayak introspeksi diri lah. Kesalahan apa sih yang kita buat dan kita harus apa sih, gimana caranya keluar dari zona nyaman. Dan pada saat itu tiba-tiba saya daftar nih ada beberapa TV nasional dan kebetulan di titik terendah saya dapat panggilan terus ke Jakarta ketemu mereka orang-orang besar. Contohnya kayak Irwan Musri, Reino Barak gitu dan lain-lain. Di situ saya dapat banyak pengalaman tentang bisnis juga. Jadi ilmu-ilmu yang mereka kasih ke saya itu saya terapkan dan saya pahami lebih detail sampai akhirnya Seiko bisa berdiri sekarang. Kebetulan nggak sengaja kita kayak ngelihat pamflet gitu kayak kompetisi UMKM. Iya, dan kebetulan yang di Jawa Timur saya yang berangkat dan dari sana juga kita lolos, kita bisa presentasi tentang bisnis. Pasti kita dikasih masukan, dikasih ilmu, caranya untuk pengembangan bisnis, mengelola bisnis, manajemen, supply chain, dan lain-lain. Jadi karena F&B butuh itu semua ya saya pelajari ilmu-ilmu yang beliau kasih. Kalau sejauh apa, saya itu sebelumnya waktu di sekolah nggak pernah presentasi di depan. Di kelas aja nggak pernah presentasi, tapi sekali presentasi saya harus ketemu mereka ya pasti agak sedikit grogi dan kurang maksimal. Dan karena itu dadakan tanpa persiapan apa-apa ya, saya presentasinya ya semampu saya gitu. Itu sampai kita babak terakhir. Mereka itu banyak ngasih, bukan cuman tentang ilmu, pengetahuan ya, tapi beliau juga memberikan banyak tentang pengalaman hidup. Kan saya cerita tentang yang saya ditipu, di situ mereka banyak menguatkan, banyak memberikan pengalaman hidup kalau memang ya seperti ini jalannya hidup gitu. Gak ada yang namanya kita hidup untuk mencapai titik yang kita inginkan itu mudah, itu nggak ada. Tapi yang paling penting kita bangkit setelah kita jatuh. Yang sampai sekarang aku ingat, seandainya kita mungkin ada di titik terendah ya, mungkin kan kadang kita ngerasa kayak down ya. Yang perlu diingat ya, lebih baik itu kita bangkit setelah kita jatuh. Itu yang bisa memotivasi kalau kita memang harus berjuang untuk mempertahankan dan membesarkan brand. Untuk kita belajar dari segi materi juga pengetahuan itu banyak banget yang bisa kita dapat. Apalagi saya dari Tulungagung nggak pernah belajar apa-apa Mas, apalagi SMA di F&B kita benar-benar nol putul, kita dapat banyak ilmu tentang bisnis dari mereka, itu benar-benar sangat luar biasa sih. Karena dari situ mindset saya bisa kebuka. Kalau sebelum itu lebih tepatnya pemikirannya kurang berkembang. Kalau sekarang kan kita nggak bisa diem. Contohnya apa nih yang kita perlu belajar, bagian-bagian mana yang perlu kita belajar. Kalau dulu enggak, karena lulus SMA kita jualan dengan omset yang dulu itu 1,5 waktu buka kedai kecil itu, terus jadi 5 juta per hari. Jadi kayak kaget, bisa dibilang shock, jadi nggak bisa memanage waktu dan uang dengan baik gitu. Tapi kalau sekarang banyak hal yang perlu didapat, jadi sekarang bisa lebih terbuka, banyak belajar hal tentang apapun dan siapapun. Bahkan saya suka sekali bertemu orang di pinggir jalan tapi bisa sharing tentang pengalaman hidup mereka gitu. Itu yang bisa bikin mindset kita berkembang. Itu sih.
udah ditipu, saya tuh ketemu beberapa lawyer itu masih ditipu sama lawyer juga. Mungkin oknum kali ya. Jadi bisa dibilang jatuh tangga, ketimpa tangga lagi. Itu bener-bener sangat, untuk di titik bangkit itu sangat susah untuk bangkit di bisnis ya. Mentalnya itu bener-bener remuk banget gitu. Apalagi kita butuh bantuan dengan beberapa pihak, tapi ternyata uang kita juga dibawa. Karena kan orang umur 19 tahun, Mas. Kita masih bener-bener nol betul. Jadi kayak dibilangin sama, oh kamu baiknya gini loh, gitu. Itu pasti kita kayak manut, oh iya ya. Karena ya kurangnya pengalaman, pengetahuan. Gitu. Kalau mentalnya down itu down banget. Apalagi mulai usahanya dari nol gitu. Tapi balik lagi kalau kita berlarut-larut dalam musibah dan cobaan yang seperti itu nggak bikin kita berkembang, nggak bikin kita bisa grow gitu. Tapi buat ngeluarin tenaganya itu benar-benar susah banget. Buat kita bangkit itu susah banget. Kayak, ayo, kayak ditarik gitu rasanya. Kita harus menarik diri. Itu berat banget sih. Ikhlas, karena kalau nggak ada momen yang seperti itu, nggak akan ada saya yang sekarang. Makanya sekarang kita hidup lebih hati-hati buat ketemu apapun dan siapapun. Makanya saya suka banyak belajar dari pengalaman cerita hidup orang. Karena dari situ nggak perlu saya harus jatuh lagi buat saya dapat ilmu. Jadi saya bisa dapat ilmu dari orang yang pernah jatuh. Itu menurut aku lebih penting sih. Makanya itu kenapa nambah energi. Proses bangkit itu kan jatuh langsung saya 1 bulan itu saya di Jakarta itu yang bikin emosional bangkitnya itu lebih kuat gitu loh. Karena orang Tulungagung terus ke Jakarta ketemu orang tersebut itu kayak orang yang barusan keluar gua. Jadi bener-bener kayak oh ternyata gini ya, tapi ada masanya, kenapa kok nggak dari dulu? Tapi ada masanya lagi, mungkin memang ini udah jalannya. Dikasih momennya itu seperti ini. Untuk sustain itu menurut aku di F&B itu tetap di produk. Kita bisa meng-quality control produk. Dari situ kita bisa memikirkan hal-hal lain seperti contoh supply chain-nya, dari segi marketingnya, manajemennya itu bisa menyusul. Tapi kalau produk kita udah bisa diterima masyarakat dan kita bisa menstabilisasikan quality control produk, untuk lain-lainnya masih bisa nyusul gitu loh Mas. Karena supply chain juga paling penting untuk kita memaksimalin produk gitu. Untuk saat ini kan misalnya kita masih belum ada GM nih. Jadi saya ngelihat dulu kalau seandainya ada beberapa miss ya kita omongin secara baik-baik. Pasti kan ada miss ya Mas. Kita kan punya standar SOP kerja gitu. Tapi kita ngomonginnya sambil memberikan kayak oh nanti dampaknya itu seperti ini kalau kamu gini. Dampaknya nggak cuma kita aja loh. Dampaknya itu banyak. Untuk nge-treatmentnya ke SDM sekarang seperti itu. Yang kita inginkan kita bisa bersaing dengan band-band nasional dan kita mau ngenalin kalau Saiko ini berawal dari nol bisa loh expand. Kalau dari modal yang kecil itu kita bisa loh buat buka banyak cabang, bersaing dengan brand-brand nasional yang mungkin bener-bener dari segi modal dia udah support ya Mas. Tapi kita warga lokal, apalagi dari Tulungagung dengan modal 100.000, kita bisa membuktikan kalau kita bisa ekspansi nasional. Itu harapan kita. Kita ada 2, sebenarnya mau 3, tapi di Bandung, Tulungagung. Sebenarnya yang awal harusnya buka tuh di Bandung. Tapi karena keadaan yang di stasiun itu nggak bisa memadai banyak orang, jadi kita buka dulu di Kepatihan sini. Kalau saya, riset produknya kan sudah ada nih. Kita di brand. Lebih di brand sih Mas, karena kendala kita kemarin di tempat. Jadi kita harus meninggalkan ego kita. Kan kadang biasanya kita menerima keuntungan ya Mas. Jadi kita nggak mentingin ego kita buat pribadi kita. Jadi kita mentingin buat nanti kalau kita bisa memperbaiki tempat, bisa membuka tempat yang lebih luas. Yang pertama bakal banyak pelanggan yang mungkin bisa lebih senang datang ke sini. Yang kedua bisa menyerap SDM yang banyak, yang nantinya mungkin dari segi hasilnya masih bisa kita kembangkan lagi di beberapa kota yang perlu kita tuju. Jadi kita setiap hari juga banyak belajar tentang manajemen, nanti menduplikat sistemnya itu seperti apa di luar kota. Kalau kemarin kita kan baca di sini masih dalam 1 bulan ya Mas. Kalau di sini tuh di Saiko aja, kita ngelihatnya dari segi nominal ya Mas.
Itu bisa per bulan 250. Kalau di kedai yang sebelumnya itu masih 75, tapi karena adanya kita expand itu bisa 250. Banyak anak Gen Z itu yang mungkin sama kekurangan privilege juga. Mereka itu takut untuk membuka usaha karena kekurangan modal. Dan menurut saya, untuk kita jadi entrepreneur, untuk kita jadi pengusaha yang lagi merintis itu nggak perlu kita memakai banyak modal gitu. Yang penting kita berani dulu. Alangkah baiknya kita mencoba daripada tidak sama sekali. Jadi kita mencoba, kita muterin uang yang ada dulu. Yang penting punya beberapa ilmu daripada kita harus punya modal ratusan juta buat bisnis tapi kita nggak ada ilmu, itu hasilnya akan nol. Jadi lebih baik modal kecil tapi kita punya ilmu bisa dikembangkan dengan baik. Jadi dampak di market, dampak di sosialnya juga baik. Saya Octavia Dwi, owner dari Seiko Indo yang ada di Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.